Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Lelebu Kusumaki beserta jajaran yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Bapak Dadi Wahyudi SHMH beserta jajaran, yang kami hormati para Wakil Rektor dan pimpinan lembaga, dan juga para Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada saat ini, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas Lelebu Kusumaki yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita masuk dalam acara yang berikut, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Bapak Dadi Wahyudi SHMH. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor beserta jajaran, juga rekan-rekan saya, Kasih Intel beserta tim, juga adik-adikku, mahasiswa Universitas Lelebu Kusumaki. Perkenalkan, saya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar yang baru 1 bulan. Ya. Saya di sini mendapatkan satu penghormatan dari pihak rektorat dan adik sekalian untuk memberikan satu pencerahan, baik itu untuk penegak hukum ataupun untuk diri sendiri, ataupun nanti yang adik bisa ambil manfaatnya baik untuk diri sendiri ataupun keluarga ataupun masyarakat. Kami menamakan kegiatan ini yaitu Jaksan Masuk Sekolah. Aku kalau boleh langsung, bukan sambutan aja, saya bisa langsung sekalian, Pak Dude. Izin Bu Rektor untuk mempersingkat waktu, boleh ya? Dan saya nanti bisa jalan-jalan. Minggu lalu kami kedatangan tamu dari Ibu Rektor dan Kepala Yayasan, juga Wakil Rektor ya, ke kantor menceritakan bahwa ini
boleh saya tahu ada mahasiswa fakultas hukum, boleh cek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bu. Oh yang lain kuliah. Total semua? Bulan. Nanti setelah ada program ini mungkin tahun ini nanti pas penerimaan ini Bu bisa tambah kelas ya. Semua nanti pasti tertarik sama namanya fakultas hukum. Dan langsung aja atau saya bisa jalan-jalan ya. Ini nama saya Kedua Yudi Jalan-jalan Pak Dede. Mungkin teman-teman tuh bingung apa sih kejaksaan itu. Saya punya pesan, coba kenali hukum dan jauhkan hukuman. Maksudnya ada yang tahu nggak? Ayo, fakultas hukum. Ayo, kenali hukum, jauhi hukuman. Bingung? Jadi semua kita mulai bangun tidur itu punya perjanjian, ya. Dari lahir kita punya perjanjian bahwa hidup kita itu hanya untuk mengabdi pada Tuhan, ya kan? Untuk beribadah sehingga kita bisa jadi orang-orang yang lurus, beriman, juga bermanfaat buat masyarakat. Dari perjanjian itu dikenal namanya istilahnya kontrak. Ya kan? Kamu mau lahir, kamu harus beriman, harus bertakwa, dan kamu harus melakukan ibadah juga punya manfaat untuk masyarakat. Begitu juga tujuan dari pembangunan universitas dari buku ini. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesejahteraan di bidang pendidikan untuk masyarakat yang ada di Somaki. Jadi mulai dari kontrak itu, maka itulah disebut dengan hukum. Kita tahu, kita sadar, kita berangkat dari rumah, dari orang tua udah bilang, nak berangkat sekolah, berangkat kuliah, maka kamu jadi orang nanti harus bisa ambil ilmunya, harus bisa menerapkan ilmunya dengan baik. Lanjut. Ini tugas dan wewenang kejaksaan. Kami punya beberapa bidang, Ibu Rektor dan mahasiswa, bidang pembinaan. Di pembinaan ini tugasnya itu membuat perencanaan, tugas-tugas umum, kebersihan, perawatan kantor, kemudian urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, juga ada hubungan luar negeri. Ya mungkin pembinaan ini istilahnya internalnya lah, urusan internal. Kemudian ada bidang intelijen. Intelijen itu ada khusus di ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan, kewenangannya. Kemudian sosbud dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan, pembangunan strategis. Contohnya misalnya kita ada daerah itu membuat penetapan status proyek strategis daerah, maka teman-teman dari bidang intelijen itu melakukan pengamanan. AGHT-nya nanti dia perhitungkan sehingga pembangunan itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib dari administrasinya, juga terhindar dari praktek-praktek tindak pidana korupsi. Teknologi informasi, intelijen punya hak atau kewenangan untuk melakukan penyadapan ataupun surveillance terhadap tim handphone adik-adik atau pelaku tindak pidana korupsi lainnya, itu bisa kita ketahui, tetapi terbatas. Kejaksaan negeri kayaknya belum ada ya alatnya, tapi untuk di Kejaksaan Tinggi Provinsi sampai di Kejaksaan Agung kita tahu nanti misalnya ada koruptor jadi daftar pencarian orang, itu bisa kita tahu itu posisinya di mana, walaupun Bapak Ibu bersembunyi di mana, selagi memang tempatnya itu
ada sinyal. Nah, kemudian terakhir penegakan hukum atau penyuluhan hukum. Kegiatan seperti inilah yang kita ambil supaya manfaat atau peran kejaksaan itu bisa sampai diambil semua. Kemudian ada bidang tindak pidana umum. Kalau adik-adik semua tahu, ada orang melakukan pencurian, ada orang melakukan pembunuhan, penganiayaan, ataupun tindak pidana lainnya, itu dia masuk ke bidang tindak pidana umum. Di sini jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Klasifikasinya, perkara tindak pidana umum itu dibagi menjadi tindak pidana terhadap orang atau rendah tadi seperti penganiayaan, pencurian, ini masuk di sini. Kemudian tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, itu seperti main judi, mabuk, minum keras, nah itu nanti masuk ke sini. Kemudian narkotika, ada yang tahu narkotika nggak sini? Adik-adik, narkotika tahu? Ada tahu? Siapa yang bisa sembari jawab? Saya senang. Coba, ada yang bisa jelasin? Permisi Bu Rektor, saya mau lihat satu-satu nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Ovidian Yusnana Yahid. Saya Fakultas Hukum semester 4. Yang saya ketahui tentang narkotika adalah salah satu obat-obat terlarang yang dikonsumsi dan merupakan suatu tindak pidana, dalam artian bahwa tindak pidana khusus. Itu. Ya. Jenisnya tahu? Sabu-sabu, kemudian ada ganja, itu sabu-sabu bukan makanan. bukan Pak? Bukan. Sabu-sabu ada rumah makan. Ada makanan. Tidak Pak. Ya. Benar, sabu-sabu. Udah pernah lihat? Sudah Pak. Sudah pernah pakai? Belum Pak. Jangan. Nanti Ali bisa terbang, walaupun gak punya sayap. Ganja pernah lihat? Pernah Pak. Seperti apa? Daun yang mirip-mirip daun pepaya, tapi kecil. Tuh. Udah pernah pakai? Belum Pak. Nah. Oke, makasih ya. Siapa tadi? Ovidian Yusnana Yahid. Semester 4, IPK 3, wah, kasih tepuk tangan. Berarti dia udah tahu hukumnya kayak gimana, narkotikanya gimana. Dapat ini hadiah seperti ini. Ya. Terima kasih. Kemudian ada tindak pidana terorisme dan lintas negara. Ada yang tahu tindak pidana terorisme? Tahu? Tahu nggak? Yang di luar dari Fakultas Hukum boleh jawab. Tahu nggak terorisme? Di sini ada pernah gereja, masjid, anak bom? Ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi di sini. 1 bulan saya ada di sini, saya lihat kerukunan agama, kerukunan di masyarakat itu lebih tinggi daripada kerukunan di Ambon, Tual, ataupun Wamena yang sekarang lagi terus. Jadi saya minta semuanya, adik-adik semua di bawah Ibu Rektor dan Wakil Rektor juga dekan ataupun wakil dekan semua bisa bagus untuk menjaga toleransi, kerukunan, ya,
Kan gitu. Nah, di bidang pengawasan kami ada pengawasan internal sama seperti pemerintahan daerah, ada pemeriksaan internal, ada pemeriksaan pegawai. Kami selalu setiap tahun, ibu, teman-teman semua, kami ini yang di jasa ini harus melakukan asesmen, yaitu untuk mengetahui seberapa bisa teman-teman ini dalam keadaan normal. Di Somlaki ini, waktu saya pertama dapat SK Somlaki, juga mungkin teman-teman bingung melihat di peta itu ternyata nggak ada kata Somlaki ataupun karena kita cuma pulau setitik di bawah Maluku. Bahkan begitu saya besarin ternyata kita lebih dekat sama Darwin, Australia. Tapi satu kebanggaan bisa sampai ke bumi doang. Walaupun saya belum tahu artinya. Ada yang bisa tahu bumi doang apa? Ada yang tahu mahasiswa? Saya belum tahu nih. Ada yang tahu nggak? Cewek. Boleh saya ngomong cewek, cowok sini? Ya, Adinda. Siapa namanya? Dari mana? Mahasiswa mana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melita Sobaleli dari Fakultas Hukum semester 2. Iya, Pak. Dumi Duan Lolat itu merupakan julukan atau nama dari salah satu atau kebiasaan adat di sini. Duan itu merupakan tuan dan Lolat itu merupakan singkatnya itu seperti ini. Duan dan Lolat itu adalah saudara. Ya, apabila salah satu contohnya Duan hendak melakukan kebiasaan atau ritual, contohnya masuk minta, itu juga merupakan salah satu adat di sini, kebiasaan di sini. Ketika seseorang dari yang namanya Duan hendak melakukan masuk minta kepada orang yang lain, Lolatnya itu harus memenuhi syarat-syarat yang memang pada dasarnya sudah diatur dalam tradisi atau kebiasaan adat di sini. Seperti itu, Pak. Jadi intinya Duan dan Lolat itu merupakan saudara yang tak terpisahkan. Berarti itu kan menggambarkan toleransi di sini yang sangat tinggi kan? Iya. Jadi yang muda harus sopan sama yang tua, yang mahasiswa harus nurut sama dosen-dosennya, yang dosen-dosennya nurut lagi sama dekan, sama rektor, juga rektor sama semuanya harus paham atau nurut sama aturannya, baik adat ataupun hukum. Begitu? Iya. Iya. Boleh tambah, silakan. Iya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Duan dan Lolat. Duan itu bisa diartikan sebagai saudara laki-laki, sedangkan Lolat itu saudara perempuan. Jadi saudara laki-laki turun-temurun itu akan disebut sebagai Duan, dan perempuan turun-temurun itu disebut sebagai Lolat. Terima kasih. Itu secara adat seperti itulah pengertiannya. Ada lagi? Tunggu sebentar, saya mau nanya panitianya dulu. Souvenirnya ada berapa? Karena orangnya pintar-pintar dan mau dia. Tidak, Pak, saya cuma meluruskan. Oh, lurus. Ayo silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu sudah benar, tapi kebalikan, Pak. Duan itu berarti pihak perempuan, di mana ibu kita berasal dari keluarganya. Keluarga itu disebut sebagai pihak Duan. Pihak Duan, sedangkan Lolat itu adalah pihak laki-laki itu sendiri. Sehingga ketika dalam sistem adat, kalau misalnya anak-anak dari pihak perempuan itu kena masalah, harus menjadi tanggung jawab dari pihak Duan, perempuan yang menjadi tanggung jawab utama om dan para om-omnya atau saudara laki-laki dari ibu kita begitu. Jadi sistem adatnya perempuan itu merupakan pihak perempuan itu merupakan Duan, sedangkan pihak laki-laki itu adalah pihak Lolat. Dan itu masing-masing punya
tugas dan tanggung jawab sudah ada. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi memang benar, cuman agak dibalikan aja. Kebalik Ya, terima kasih. Kalau kebalik nggak ada persoalan. Tapi kita kasih aplaus buat yang karena dia bisa kasih terang, apalagi bapak yang sana kasih lurus katanya. Jadi saya sampai di sini, logat saya, bahasa saya harus coba berubah ataupun apa namanya, ada adaptasi gitu kan. Jadi kalau misalnya orang biasa saya di barat ya, nanti malam kita ketemu, ya kan? Tapi di sini sebentar malam kita ketemu, ya kan Pak? Gitu. Tapi kalau di sana sebentar-sebentar ketemu. Lanjut. Ada bidang pitsos. Ada yang, kalau saya yang ceritakan bingung. Ada yang tahu bidang pitsos? Wah, lagi dia. Lagi. Ayo, yang depan ya, kasih kesempatan. Namanya siapa? Nanti terakhir saya pengen minta apa salah satu mahasiswa atau rame-rame nyanyi. Nyanyi Bu. Kan katanya kota musik di Ambon, tapi di sini tidak jadi nyanyi. Apa? Pitsos satu. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Albertus Prabawa. Saya dari Fakultas Hukum semester 2. IPK saya 3,74. Wah, dosennya paling baik atau memang prestasinya lebih bagus? Di sini yang terbaik. Oh, lebih bagus. Ya Pak, Apa ada lagi yang baik gitu ya? Ayo. Pak, ya pidana khusus yang saya tahu salah satunya itu tentang hak asasi manusia, hukum HAM. Oke. Terus Ada juga tipikor, pidana kur. terus program anak. Lagi, ayo sebut ulang lagi. Jangan gemeteran, 3,7 jangan gemeteran. Pidana khusus Pak yang saya tahu salah satunya itu tentang hak asasi manusia dan khusus, terus tipikor, tindak pidana korupsi dengan hukuman peradilan agama. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Kalau itu dilihat, oh, Arinda, ayo tampil. Ya, Pak, saya ingin menambahkan yang saya ketahui tindak pidana khusus itu tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, terus terorisme, dan yang tadi sudah teman jelaskan atau sampaikan. Bagus, benar itu. Itu dilihat dari kriteria undang-undangnya, karena dia diatur secara khusus, ya kan, dengan undang-undang khusus, sehingga itu dibilang tindak pidana khusus.